Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan membawakan satu materi yang berjudul fungsi uang. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Muhammad Alif Maisar Ramadhan Budiono. Saya Gunandu Maulana. Saya Gisha Ramadini. Saya Dona Santri. Saya Audrey Sani. Saya Reva Lulias. Dan satu teman kami yang sayangnya berhalangan hadir hari ini yaitu Muhammad Zidan Al-Ghifari. Nah, semoga saat kalian menonton video ini kalian menjadi lebih paham tentang materi fungsi uang. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengedukasi siswa-siswi agar memahami fungsi uang. Yang kedua, memberikan contoh nyata fungsi uang di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu siswa mengaplikasikan fungsi uang di kehidupan sehari-hari. Ya, gue juga kan kemarin pinjam duit buat beli pulsa. Berbanget, sama apa nih? Belajar. Kalau nggak mau gue beli juga nih. Ya, gitu lah. Ya, makasih ya. Dulu nih, geng. Ya. Mas, boleh dilancar dulu barang. Oh ya. Helm baru. Tak mas. Ekonomi juga sama. Oh ya, oke. Mas. Kembali Mas ya? Oh, kembali. Oh, alhamdulillah, saya kira tuh nggak pas. Ini Mas, kembali Mas. Oke. Ya, makasih banyak ya Mas Bondan. Iya Mas, sama-sama. Nah, yang tadi itu termasuk ke contoh-contoh fungsi uang loh teman-teman. Tapi emangnya fungsi uang itu cuma untuk bayar doang? Kita kan tahu, uang itu kita gunakan sebagai alat tukar yang sah dalam suatu transaksi. Ya pasti, fungsi uang bukan cuma buat bayar doang. Fungsi uang ini ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli ini kita bedakan jadi dua, yaitu sebagai alat tukar atau medium of exchange dan juga sebagai satuan hitung atau unit of account. Nah, tadi itu Alif kan dia bayar ya paket COD-nya. Itu sama aja dia sedang menukarkan uang dengan barang yang dia pesan. Kemudian sebagai satuan hitung itu menunjukkan bahwa uang bisa menunjukkan harga suatu barang atau jasa. Terus menunjukkan besar kekayaan dan juga menunjukkan seberapa besar atau kecilnya pinjaman. Fungsi turunan uang ada 5, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat menimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, dan terakhir sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi turunan uang yang pertama adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita menggunakan rupiah sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah. Jadi, kalau ada turis yang membayar pakai mata uang asing, harus dikonversikan dulu ke dalam rupiah agar tidak bingung dengan nilainya. Yang kedua, ada sebagai alat pembayaran hutang. Contoh tadi, Zidan dan Reva berhutang kepada Kisha. Nah, mereka membayar hutang mereka dengan uang. Yang ketiga, ada alat penimbun kekayaan. Uang dapat dijadikan sebagai simbol kekayaan. Jika seorang menyimpan uang, sama saja dengan ia menyimpan kekayaan. Yang keempat adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Orang yang punya kekayaan tertentu dapat memindahkan kekayaannya ke bentuk lain dengan uang. Misalnya, seorang memiliki sebidang tanah, namun ia memindahkannya ke tempat lain. Dengan adanya uang, dia bisa menukar tanah sebelumnya dengan uang. Kemudian, membeli tanah yang baru di tempat lain. Yang kelima adalah sebagai alat mendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli. Meningkatnya daya beli mendorong permintaan suatu barang di pasar. Nantinya akan memicu produsen untuk membuat barang dan jasa. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga teman-teman setelah menonton video ini lebih mudah mengerti dan memahami tentang materi fungsi uang. Terima kasih. Dadah.